Oke, ini adalah materi dasar yang akan dipelajari ya. Ada banyak sekali materinya, cuman kita nggak terlalu dalam. Kalau mau memperdalam, mungkin tertarik di imunologi, silakan nanti setelahnya S1 bisa ngambil S2 di bagian biomedik ya. Di situ ada kekhususan imunologi. Terutama teman-teman yang suka banget sama apa namanya vaksin, terus antibiotik itu mainnya di sana. Nah, sebelum masuk ke sana, dasarnya tuh di sini ya, tentang imunologi infeksi. Baik, kita masuk satu per satu. Seperti yang saya bilang, kita nggak masuk terlalu dalam. Jadi kalau teman-teman, saya nggak tahu persis ya, sudah dapat materi imunologi yang basicnya apa belum. Cuman tetap di sini saya sampaikan di slide saya. Jadi kalau untuk kita ngomong konsep imunitas itu, kalau secara definisi, kita bisa bilang imunitas ya daya tahan. Ya, daya tahan atau pertahanan. Karena kita ngomongin imunitas tubuh manusia, ya status atau kualitas pertahanan tubuh manusia terhadap apa? Terhadap mikroorganisme. Mikroorganisme itu banyak ya. Jadi kita bilang mikroorganisme itu kalau itu general, semua organisme yang berinteraksi dengan tubuh kita. Mulai dari bakteri yang paling sering adalah virus, terus parasit, dan lain-lain juga. Itu, itu jadi mikroorganisme, organisme hidup. Juga imunitas itu bukan cuma sekedar terhadap makhluk hidup atau organisme hidup, tapi juga terhadap yang tidak hidup, yaitu zat yang berbahaya. Misalnya ketika ada yang nggak sengaja tertelan apa ya, tertelan zat yang berbahaya pokoknya toksik ya, itu tubuh tentu akan bereaksi. Nah, reaksi itu adalah sebenarnya reaksi menghilangkan atau melawan zat yang berbahaya yang masuk ke tubuh itu. Dan juga imunitas sampai ke level paling rendahnya atau paling kecilnya adalah pertahanan tubuh pada kerusakan sel. Sel yang sudah mengalami kerusakan, baik itu secara fisiologis maupun secara patologis, itu akan mengaktifkan sistem imun tubuh untuk mendaur ulang sel tersebut. Kerusakan secara fisiologis biasanya karena umur ya. Misalnya yang paling sering kita singgung itu sel darah merah. Sel darah merah kan umurnya 120 tahun, 120 hari. Ketika sudah 120 hari, maka dia akan memanggil sistem imun untuk menghancurkan dirinya, menghancurkan sel darah merah ini. Gitu. Dan sel-sel yang lain juga seperti itu. Itu secara fisiologis. Kalau patologis, misalnya ketika terjadi cedera, injury ya, cedera injury. Cedera misalnya jarinya ketusuk jarum, atau yang perempuan biasanya nih jarinya teriris saat motong-motong bawang. Itu ada sel injury dan butuh untuk apa namanya, ada kerusakan sel di sana, maka akan mengaktifkan sistem imun. Itu ya, itu konsep imunitas. Jadi bukan sekedar melawan bakteri doang. Banyak soalnya yang masih awam, pikirannya cuma untuk imunitas itu, oh tubuh melawan bakteri dan virus. Padahal enggak. Ada banyak. Nanti kita kupas satu-satu di belakang. Nah, imunitas ini secara umum, apapun itu penyebabnya, selalu terbagi menjadi imunitas bawaan dan imunitas didapat. Yang mana kemunculan imunitas bawaan itu selalu paling depan. Walaupun demikian, ketika tubuh sudah kemasukan apa namanya musuhnya, tubuh sudah kemasukan musuhnya, baik itu mikroorganisme, zat berbahaya ataupun ada kerusakan sel, itu imunitas didapat juga akan segera teraktivasi. Tapi karena dia prosesnya lambat, di awal-awal tuh biasanya nggak kelihatan. Itu ya. Jadi jangan jangan membagi, ini kesalahan yang paling sering terjadi di mahasiswa. Jangan membagi, oh imunitas bawaan jalan dulu. Kalau sudah jalan nanti, kalau sudah kalah baru nanti imunitas dapat diaktifkan. Enggak gitu. Segera setelah imunitas bawaan itu teraktivasi, ya berjalan, itu nanti dia akan ngasih tahu imunitas dapat, oh siap-siap ya. Ini kalau gue kalah, lo harus maju nih. Gitu. Sambil melihat si imunitas dapat ini sambil memperbanyak diri, sambil mengaktifkan yang tadinya nggak aktif, itu siap-siap seperti itu.
Karena jumlahnya kecil di awal, jadi nggak kelihatan, nggak terdeteksi. Oke, jangan sampai ada yang salah lagi bahwa ini adalah proses yang berurutan. Sebenarnya tidak. Nah, imunitas di bawaan itu ada dua pembagian ya. Ada yang membagi berdasarkan bawaan seluler sama bawaan moral. Yang paling sering itu bawaan itu dibagi menjadi yang innate sama adaptif. Ya, imunitas innate sama adaptif. Uh, yang innate itu muncul awal, adaptif yang muncul belakangan. Sama seperti yang tadi ya. Kalau yang imunitas didapat itu yang imunitas sama pasif. Sorry, kayaknya tadi saya salah jelasin deh. Yang tadi saya bilang itu yang imunitas innate sama adaptif. Kalau bukan itu sudah ada dari sananya. Sudah ada di setiap manusia punya. Kalau didapat itu dia harus terpapar dulu. Oke, mohon maaf ya, saya koreksi. Jadi kalau imunitas bawaan itu sudah ada dari sananya. Kalau imunitas dapat itu harus terpapar dulu. Terpapar kenalan dulu. Nah, yang tadi saya jelaskan adalah tentang konsep innate sama adaptif. Innate adaptif ini yang tadi saya bilang munculnya duluan, munculnya belakangan. Terus semuanya enggak, munculnya bareng, cuman ini lebih cepat. Responnya lebih karena sudah ada di sana, sudah tersedia, aktivasi lama-lama. Kalau yang adaptif itu butuh. Karena dia memang spesifik. Kalau ini enggak spesifik. Oke, itu kalau yang didapat bisa dua ya. Kalau yang imunitas didapat secara aktif, itu bisa lewat vaksinasi. Kalau yang imunitas didapat secara pasif itu kayak kemarin teman-teman mungkin udah ini nih 2024 ya. 2024 berarti pas zamannya COVID, pas kalian SMP, SMA ya, peralihan itu. Nah, itu kalian mungkin sudah dengar tuh ada COVID yang sehingga perlawannya bisa lebih cepat. Nah, itu tentaranya dikasih. Kalau yang imunitas aktif, tentaranya dilatih. Ya, ini konsepnya harus paham biar nggak tertukar. Oke, berdasarkan yang tadi saya bilang, innate sama adaptif, jadi lini pertahanan tubuh itu terbagi menjadi first line sama second line. First line itu sistem imun yang innate. Innate itu tidak spesifik, munculnya cepat, tapi karena tidak spesifik, jadi sifatnya tuh dia umum. Sifat imunitasnya itu umum. Nanti detailnya ada di belakang. Ya, sistem yang innate ini juga terbagi menjadi aktif sama pasif. Kalau yang pasif itu kayak kulit paling gampang yang memang kulit ya. Kulit itu dia diam aja di situ. Cuma walaupun diam aja dia itu bermanfaat karena dia termasuk imunitas yang innate. Dia nggak melakukan perlawanan, tapi dia melakukan perlindungan. Kayak tembok benteng suatu kerajaan. Ya, temboknya diam aja, tapi ketika suatu kerajaan temboknya nggak ada, gampang banget diserang tuh. Itu ya. Itu kalau di luar, di dalam tubuh ada mukosa, ada pH, keasaman yang biasanya. Keasaman, ya di mulut, di saluran cerna, seperti itu. Terus kalau yang innate yang aktif juga ada. Jadi yang aktif itu contohnya adalah NK cell, sistem imun innate yang bekerja secara aktif, yaitu NK cell. NK cell ini spesial loh. Dia spesial karena sebenarnya dia adalah sel limfosit. Tetapi berbeda dengan limfosit pada umumnya, limfosit yang ini tuh sifatnya tidak tidak spesifik. Jadi bersifat umum. Dia tidak bersifat spesifik. Kenapa sih maksudnya spesifik? Spesifik terhadap antigen tertentu. Ya. Nah, karena ini dia tidak spesifik, maka dia apapun antigennya bisa diserang sama dia. Itu. Ini spesialnya dia dibanding sama limfosit yang lain. Kalau limfosit yang lain ada limfosit T sama limfosit B, itu merupakan sistem imun yang adaptif, sifatnya spesifik, harus dikenalin dulu sama antigen asing. Ini loh antigennya bakteri ini. Nah, baru kenalan, oh ini toh musuhnya. Oke, kita serang, kita cari. Maka dia akan cuma nyari bakteri tersebut, bakteri A misalnya ya. Dia cuma nyari bakteri A, walaupun di sebelahnya ada bakteri B, tapi karena limfosit tersebut tidak dikenalkan dengan
antigen dari bakteri B, dia nggak akan menyerang yang B. Dia cuma akan menyerang yang bakteri A. Itu maksudnya spesifik tuh di situ. Tapi kalau NK cell beda. Ketika dia ketemu ada bakteri A, di sebelahnya ada bakteri B. Oh, asing juga, serang juga, sama aja. Pokoknya asing, serang. Itu ya. Nah, yang second line-nya itu tadi ya, sistem imun adaptif, sifatnya spesifik, khusus, jadi butuh pengenalan. Nah, karena proses pengenalan itulah yang membuat dia berproses lebih lama dibanding yang innate. Walaupun demikian, yang adaptif ini tuh dia lebih kuat power serangannya sama durasi serangannya itu dia lebih kuat gitu. Dan semua second line ini sifatnya adalah aktif bukan pasif. Tidak ada sistem imun adaptif yang sifatnya pasif. Justru kalau terjadi kepasifan, ya ketidakaktifan dari sistem imun adaptif itu merupakan suatu jenis kelainan sistem imun. Nanti ada penjelasan lain lagi di blog hematoimunologi kalau nggak salah. Yaitu first line sama second line defense. Nah, konsep yang ketiga di kuliah hari ini itu adalah sistem limfatik. Sistem limfatik itu apa sih? Di tubuh kita itu ada sistem peredaran darah, yaitu arteri dan vena. Terus ada juga sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini kerjanya dua ya. Kerjanya dua. Dia jalur tambahan untuk mengalirkan cairan zat sisa metabolisme keluar dari jaringan, dari sel dari jaringan itu untuk masuk kembali ke vena. Gitu ya. Jadi kan kalau normalnya sel sama jaring itu membuang zat sisanya atau kelebihan cairannya itu dibuang lewat vena-vena kecil ya atau kapiler. Kapiler ke vena kecil. Ini kalau ukurannya besar atau jumlahnya terlalu banyak, maka dialirkannya ke sistem limfatik. Jadi dia adalah sistem pembuangan tambahan di luar sistem vena. Nah, di luar itu, selain dia bersifat sebagai saluran buangan, sistem limfatik ini juga punya apa namanya sifat sebagai pertahanan tubuh. Loh kok bisa? Karena di sana ada limfonodinya, nodus limfatikus namanya ya kalau bahasa Indonesia-nya. Nodus limfatikus yang mana di sana bersarang limfosit-limfosit. Di sini hampir semua jaringan di tubuh kita itu punya sistem atau saluran limfatik. Hampir semuanya, kecuali di 4 sistem ini. Permukaan kulit kita nggak punya. Permukaan kulit kita cuma punya kapiler sama venul-venul yang kecil. Terus sistem saraf pusat juga tidak punya saluran limfatik, sehingga ketika ada kelainan metabolisme, kelainan cairan di sistem saraf pusat itu akan langsung fatal. Itu otaknya bisa langsung di error. Sedangkan venositasnya terlampaui, tidak bisa dipenuhi buang lewat lubang yang besar. Jadi ketika ada molekul yang besar mau masuk, gampang nih, tinggal kebuka aja. Sedangkan kalau kapiler sama vena cuma bolong kecil doang. Bolongnya segitu ya sudah, dia tidak bisa membesar. Misalnya ini vena ya. Kalau vena lubangnya segini, udah dia cuma segini doang masuknya. Ini misalnya diameternya 1 mikron. Udah cuman ada molekul yang bisa masuk lewat sini, cuman ukurannya 1 mikron aja. Tetapi ketika ini adalah sistem limfatik, mikron, bisa nih dia akan melebar dikit biar 5 mikronnya itu bisa lewat masuk ke dalam saluran limfatik.
Ini gambaran jaringan patu dan ya di mana di sini ada banyak sekali limfosit dan juga jadi ketika ada dan ini dia diam di sini ya. Limfosit sama makrofagnya diam di sini dulu kecuali memang ditugaskan untuk keluar. Ketika ada sinyal alarm ya, oh ada kemalingan, ada bakteri masuk menyelinap. Nah ini dia akan antigen bakterinya akan dibawa ke sini. Itu. Oke, konsep yang keempat tentang fagosit. Kalau ada belakangnya sit gini berarti sel ya. Fagosit, sel yang memiliki sifat bisa memfagositosis sama makan. Ya, fagosit adalah sel-sel tubuh yang memiliki kemampuan fagositosis. Ada dua yang bisa melakukan itu, yaitu neutrofil dan makrofag. Neutrofil itu sifatnya sudah matur, dapat menyerang dan menghancurkan bakteri serta virus yang ada di sirkulasi darah, bisa juga di jaringan. Gitu. Beda sama makrofag. Kalau makrofag cuma di jaringan doang. Kalau yang bersirkulasi di dalam darah, ya sistem sirkulasi tubuh itu adanya neutrofil. Makrofag jarang banget, adanya selalunya di jaringan. Kalaupun ada di dalam pembuluh darah di sirkulasi, dia sifatnya nggak aktif. Baru dia ketika dia mencapai suatu tempat, suatu jaringan, dia berdiam di sana. Nah, ketika ada mikroorganisme, baru dia teraktivasi. Itu. Sedangkan neutrofil kebalikannya, dia jarang sampai ke jaringan, dia lebih banyak ikut dalam sirkulasi. Oke, makrofag mulai hidup sebagai monosit, yang mana monosit ini imatur, ada di sirkulasi. Ketika dia masuk sampai ke jaringan, baru dia membesar, berubah ukuran dan berubah nama menjadi makrofag. Ukurannya bisa sampai 5 kali lipat dari ukuran awalnya, yaitu monosit. Karena dia ukurannya besar, makrofag ini, ketika di jaringan bisa kelihatan tanpa bantuan. Bilangnya dapat dilihat secara kasat mata. Si gambar histologinya kayaknya di bulan yang lain aja ya. Tapi bisa dilihat gambar histologi makrofag seperti apa sih. Ini kalau mau mempelajari lebih jauh tentang ini bisa dibuka buku guidance-nya. Ini yang buku guidance terbaru ada di bab 33 materi ini. Nah, ini yang saya bilang fagositosis tadi. Ini ada mikroorganisme, bakteri, virus, apapun itu, mikroba, dideketin sama posit. Di beberapa slide akan ada videonya ya. Ini proses yang skematik dulu. Nah, membrannya si posit ini dia akan menonjol, kayak bibirnya jadi monyong, mulutnya nganga. Ketika mengangap gitu, masuk nih, ditelan, blek, gini, ditutup sama membran luar yang masuk. Nah, terbentuklah kan namanya fagosum. Fagosum dia akan melakukan sinyal untuk memanggil lisosom. Nah, ketika lisosum datang, langsung meleburkan membrannya keduanya ini. Membrannya lisosom, ini dia. Membrannya lisosom akan nempel ke membrannya si fagosum. Karena nempel, isinya si lisosom bisa keluar ke sini. Lisosom itu isinya enzim pencernaan segala macam ya, yang tugasnya untuk menghancurkan mikroorganisme ini. Senjata utamanya adalah ini, asam hidrolase dan enzim.
set ke sini, maka hancur nih. Ada protease juga sebenarnya di sini. Hancur, habis hancur dimuntahin. Ya. Tapi ini kan sudah hancur, jadi nggak aktif. Sorry, nggak aktif. Apa namanya? Nggak hidup lagi sudah. Nah, potongan-potongan inilah yang nanti akan dibawa, ditunjukkan, atau dikenalkan ke limfosit. Itu. Oke? Makanya dikenalin ke limfosit. Ada yang potongan A, potongan B, potongan C, dikenalin semua ke limfosit. Iya, sama seperti yang COVID kemarin. Ada yang limfositnya mengenali molekul spike-nya. Ada limfositnya mengenali molekul uh, kapsulnya atau envelope-nya. Itu. Ada banyak cara untuk mengenali COVID. Masalahnya, nah di situ nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme pelarian diri dari mikroorganisme terhadap sistem imun tubuh kita. Nah, ini videonya saya bilang tadi. Nah, kok nggak bisa jalan ya? Prosesnya seperti itu. Nah, memang kalau belajar materi-materi yang goib kayak gini, saya bilang goib karena memang agak susah dilihat. Itu mau nggak mau setelah baca teorinya harus dicari animasinya atau videonya atau seperti yang menggambarkan ada visualisasi. Jadi susah kalau cuma baca gini-gini doang tuh susah. Bener deh. Lagi kalau nggak ada seperti ini tuh susah untuk memahami. Oke, konsep yang kelima inflamasi. Ini penting karena selalu setiap kali ada infeksi, apapun itu, selalu ada proses inflamasi. Apa sih inflamasi? Itu suatu gampangnya apa ya? Peradangan. Nah, peradangan ya. Ketika terjadi cedera atau tissue injury karena ada mikroorganisme atau trauma, zat kimia atau panas dan penyebab lainnya juga, itu akan terjadi pelepasan substansi-substansi yang banyak, banyak sekali ya, tergantung faktor penyebabnya ini oleh jaringan yang mengalami injury, mengalami cedera. Nah, si substansi-substansi ini dia akan tersebar ke seluruh tubuh, menyebabkan perubahan sekunder di tubuh tergantung dari substansi yang dilepaskan tersebut. Ada prostaglandin, interleukin, dan sitokin-sitokin lainnya yang masing-masing bekerja secara spesifik menimbulkan suatu gejala, suatu perubahan. Nah, keseluruhan perubahan tersebut itu namanya inflamasi. Inflamasi ini proses awal ya, proses awal yang menandakan untuk tubuh kayak kayak bunyi ada sirinenya, tanda bahaya. Tuit, ketika ada maling masuk, alarm bunyi. Nah, itu semua langsung jadi bangun dan aktif, jadi lebih aware. Itu jadi jalan utama bagi sistem imun innate ketika berhadapan dengan infeksi maupun cedera jaringan. Nah, adanya inflamasi ini akan namanya awal-awal ya inflamasi akut. Kalau kelamaan nanti jadi inflamasi kronis. Tanda-tandanya ada peningkatan leukosit, protein plasmanya meningkat, sama peningkatan sirkulasi. Karena peningkatan sirkulasi, maka aliran cairan di situ, di daerah yang mengalami inflamasi tersebut akan membesar.
meningkat, sorry. Aliran cairan itu akan meningkat di sana. Nah, karena proses inilah nanti akan muncul gejala klasik dari inflamasi, yaitu tumor, kalor, rubor, dolor, lesa. Mungkin sudah dibahas di kuliah yang lain ya. Nah, di sini ada sel darah putih sama protein plasma yang tugasnya untuk melawan mikroba tersebut ketika sudah terjadi inflamasi akut. Penyebabnya ada banyak, secara umum dibagi 4. Ada microbial infection atau etiologic agent, virus, bakteri, jamur, parasit, atau juga proses hipersensitivitas itu juga bisa memunculkan reaksi radang. Misalnya teman-teman yang alergi sama debu, ya alergi sama debu, terus dia akan bersin-bersin atau mungkin asma. Jadi asma awalnya itu adalah reaksi inflamasi terhadap alergen. Itu karena hipersensitif, maka muncul reaksi radang yang berlebihan di sana. Atau agen-agen fisik maupun kimia, ketika terjadi trauma fisik, tadi saya bilang ada teriris, itu juga akan memunculkan reaksi inflamasi. Radiasi, suhu, sama zat kimia korosif itu juga akan menunjukkan reaksi inflamasi dari agen yang sifatnya kimia maupun fisik. Atau nekrosis. Nekrosis ini nanti ada penjelasannya lagi di kuliah yang lain, karena perlu dibedakan antara nekrosis sama apoptosis ya. Intinya adalah karena proses kekurangan oksigen di sel, sehingga selnya akan mengalami kayak sesek gitu. Nah, reaksi seseknya itu adalah inflamasi nanti namanya. Ini yang ada di kuliah yang lain. Ini gambaran umum yang nanti akan kalian sering sekali temukan untuk menggambarkan reaksi inflamasi itu seperti apa. Ini yang kenapa paling sering? Karena ini yang paling sering dijelaskan. Ketika ada terjadi cedera jaringan, tertusuk, misalnya ini tusuk apa ya? Tusuk gigi, tusuk sate, atau jarum yang nggak bersih, tusuk masuk sini ya. Nah, kan pasti di ujungnya itu atau di permukaan benda ini ada patogennya, apapun itu, bakteri atau virus, ikut masuk dia. Cederanya sendiri sudah bikin inflamasi, adanya patogen, menambah lagi reaksi inflamasinya. Kalau cuma ketusuk doang, misalnya injeksi obat ya, udah kulitnya disemprot alkohol dulu, jarumnya juga jarum yang steril, itu cuma cedera jaringan doang. Reaksi inflamasinya nggak kelihatan, paling cuma sakit atau kemerahan sedikit. Tapi kalau jarumnya jarum pentul, bahkan mungkin jarumnya yang udah karatan, waduh itu pasti reaksinya lebih nemen, lebih parah. Ada bengkak, merahnya parah banget, nyut-nyutan, atau bahkan mungkin sampai keluar. Nah, itu ya. Nah, proses kerusakan ini itu akan memanggil reaksi mengaktifkan reaksi inflamasi di sini sampai memanggil fagositik leukosit atau neutrofil juga di sini. Tuh, dia akan memakan bakteri-bakteri yang ada sambil jaringannya dia akan mengalami proses penyembuhan, wound healing. Ini ada kuliahnya lain lagi nanti tentang proses wound healing ya. Waktu penjelasan wound healing juga pasti akan dijelaskan lagi gambarannya seperti ini. Lihat pada proses adanya inflamasi ini akan membuka endotel kapiler di sini. Endotel kapiler yang tadinya sempit itu dia akan agak merenggang sehingga memungkinkan si neutrofil ini dia bisa keluar. Ini ya neutrofil yang ada di jaringan. Keluar nih. Terus tadinya kalau sempit dia nggak bisa keluar. Dia ada di jaringan aja, di sirkulasi aja. Tapi ketika jaringannya sudah mulai memanggil, woi tolongin di sini ada infeksi. Panggil tuh dia. Ini juga sambil sitokinnya tadi juga akan membuka endotel kapiler ini. Bisa dia keluar. Namanya diapedesis. Keluar ke sana. Oke, itu inflamasi. Salah satu tanda inflamasi adalah adanya demam. Atau di reaksi inflamasi namanya kalor. Tumor, kalor, rubor, dolor, fungsiolesa. Nanti silakan dicari ya detail tentang inflamasi. Itu akan sering sekali disinggung di materi kuliah yang lain juga. Konsep yang keenam adalah tentang demam. Demam atau hipertermia, suhunya meningkat gitu ya. Baik meningkat cuma sedikit, kalau orang Jawa bilangnya sumer-sumer,
ataupun demamnya tinggi. Biasanya kalau infeksi sudah parah, demamnya akan tinggi, kadang bisa sampai 39 dan 40 derajat Celcius. Ya, intinya adalah kalau demam itu suhu tubuhnya di atas normal. Normalnya berapa sih suhu tubuh manusia? Sekitar 36,5 sampai 37,5. Oke, 36,5, 36,5 sampai 37,5. Itu normal suhu tubuh manusia. Jadi tolong diperhatikan ketika kalian punya termometer, suhunya menunjukkan 35,5, nah itu silakan dibuang termometernya, nggak guna ya. Kalau orang lagi sehat suhunya 36, 35,5, nggak sesuai banget tuh. Ya, jangan sampai nanti ketika dia error seperti itu terus kalian mengukur suhu orang yang lagi sakit, padahal sudah demam nih, tapi termometernya cuma nunjukin angkanya 36,5. Padahal itu harusnya 38. Maka kalian bisa bilang, oh enggak demam nih segini, bohong kali. Ya, jadi sangat-sangat perlu diperhatikan bagi tenaga kesehatan maupun calon tenaga kesehatan, alatnya bener nggak? Nah, untuk alatnya bener ya ini teorinya, harus tahu dulu. Suhu normalnya segitu. Oke. Demam itu gimana? Dihasilkan oleh kausanya ya, perubahan termoregulator yang dipengaruhi oleh bahan-bahan toksik maupun pirogen. Nah, pirogen itu apa sih? Pirogen itu jenis protein ya, atau pecahan protein, terutama dalam hal penyebab munculnya demam di tubuh manusia itu adalah LPS, lipopolisakarida. Ini adalah jenis pirogen, jenis protein yang dilepaskan oleh bakteri. Jadi sumbernya LPS ini adalah bakteri. Saya nggak tahu kalian sudah dapat kuliah tentang struktur bakteri apa belum. Kalau sudah, kalian tahu di mana letak LPS pada bakteri. Yang mana kalau tadi ya terjadi proses fagositosis dari bakteri, ketika sudah di fagositosis, salah satu pecahannya adalah LPS ini. Nah, LPS ketika dia masuk ke sirkulasi, ada di sirkulasi, dia akan menyebabkan peningkatan set point dari termostat di hipotalamus. Semakin banyak LPS yang dilepas dan berhasil mencapai hipotalamus, maka suhu tubuhnya akan semakin meningkat. Itulah kenapa ketika cuma terinfeksi oleh beberapa ekor bakteri, saya nggak tahu bilang bakteri, beberapa bakteri aja sedikit, itu paling cuma semur-semur doang. Tapi semakin bakterinya banyak, semakin dia berkembang, membelah diri ya, semakin banyak dari puluhan, ratusan sampai jutaan, maka semakin banyak juga LPS yang dilepaskan ke seluruh tubuh, termasuk ke hipotalamus, sehingga suhunya akan semakin meningkat. Itu adalah efek dari sini. Tubuh akan berusaha meraih set point tersebut dengan meningkatkan pembentukan panas. Ya, kalau masih kurang jelas mungkin gini kali. Ketika suhu tubuh kita 36,5 sampai 37,5, kita anggap startnya dari 36,8 lah ya. Setiap 10 nih angkanya saya ngarang. Setiap ada 10 molekul LPS yang
In a while. I don't know where you are, but I could really use your help. Oh, funny. It's both of us, actually. Maui and me. It's part of a series. Friends. I know someone else. And like that? Yes. You're ready for some